Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Fadia Andini dari Bimbingan Konseling Islam 3A, mata kuliah Tafsir BK. Baiklah, dalam rangka memenuhi ujian akhir semester, saya akan membawakan dan memaparkan materi mengenai ayat yang berhubungan dengan akhlakul karimah dan prinsip dakwah. Kita bahas untuk akhlakul karimah terlebih dahulu. Saya akan membacakan ayat dari Quran surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'aridu anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ayat ini singkat namun padat dan mengandung arti yang begitu luas. Dengan kalimatnya singkat ini, ia sudah mencakup seluruh aspek akhlakul karimah. Ayat ini memerintahkan kita kepada 3 hal. Yang pertama yaitu kata khudil afwan, yaitu artinya memaafkanlah. Memerintahkan kita untuk memaafkan orang yang bersalah, menyambung tali silaturahmi kepada saudara yang memutuskannya, memperbaiki hubungan dengan orang lain, memaafkan orang yang menyakiti kita, dan lain sebagainya. Kalimat ini mengandung segala bentuk memaafkan dan bersabar terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya ada kata wa'muru bil urfi, yaitu artinya suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau baik. Di sini mengandung perintah untuk menyeru kepada segala hal yang dianggap baik dalam syariat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian selanjutnya ada kata wa'aridu anil jahilin, yaitu artinya berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Mengandung perintah untuk bersabar dan berpaling dari orang-orang bodoh serta memuliakan diri dengan tidak berdebat dengan mereka. Seorang penyair Arab berkata, "Jika orang bodoh berbicara, maka janganlah engkau menjawabnya. Diam itu lebih baik daripada menjawabnya. Saya bersikap diam terhadap seseorang yang bodoh, maka dia mengira aku tidak bisa menjawabnya, padahal aku bukan tidak bisa menjawabnya." Sebagian ulama berkata ayat ini mengandung kaidah-kaidah syariat. Tak satupun kebaikan dalam syariat kecuali telah dikandungnya, atau keutamaan akhlak kecuali telah dijelaskannya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 hal yang semuanya adalah pokok-pokok umum syariat tentang akhlak seseorang dan etika dalam bersikap. Al-Alusi berkata, lebih dari satu ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada di Al-Quran ayat yang lebih mencakup akhlak-akhlak mulia daripada ayat ini, yang intinya, sebagaimana yang mereka katakan, adalah bergaul dengan orang lain dengan baik, mencurahkan sedikit yang kita miliki demi berbuat baik kepada mereka, bersabar terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Ruhul Ma'ani dalam karya Al-Alusi. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ini adalah ayat yang bermakna luas tentang berakhlak baik dengan orang lain dan apa saja yang harus kita lakukan dalam bersosialisasi dengan mereka. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di halaman 313. Ayat ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada materi prinsip dakwah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy
yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama, sungguh telah tampak jelas kebenaran dan kebatilan. Berdasarkan ayat di atas, kita bisa memahami bahwa pemaksaan terhadap ajaran Islam hanya akan menyebabkan orang lain antipati terhadap Islam, karena pemaksaan merupakan cara yang terburuk untuk mengajak orang lain dalam Islam. Dakwah tentu bukan saja persoalan akidah, tauhid, dan fikih, akan tetapi dakwah juga harus menyasar kepada berbagai ketidakadilan dan ketimpangan sosial di masyarakat. Karenanya, beragama Islam tidak hanya terbatas pada aspek pengalaman ajaran agama semata bagi umatnya, akan tetapi juga harus bersikap adil kepada siapapun, bahkan termasuk kepada penganut agama lain. Salah satu dakwah kekinian di Indonesia adalah mengajak masyarakat untuk membenahi diri dan memperkuat ikatan solidaritas sesama anak bangsa. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khaldun, ulama dan sejarawan muslim klasik, bahwa ikatan dan solidaritas sosial akan memperkuat suatu bangsa dan agama. Ibarat sebuah pohon, masyarakat dengan beragam kultur adalah ranting berdedaunan. Akarnya adalah bahasa pemersatu tanpa adanya sekat dan batas-batas untuk memperkuat akar ini. Dakwah menjadi sarana yang tepat untuk memperkuat solidaritas. Ikatan solidaritas itu sendiri membutuhkan prinsip-prinsip utama, setidaknya ada 3 prinsip. Pertama yaitu memahami atau al-tafahum. Kemudian yang kedua, prinsip ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lain, memahami karakter yang beragam. Kemudian yang kedua, saling membebani atau al-tadamun, yaitu saling memberikan tanggung jawab antara kelompok sosial. Ketiga, ada al-ta'awun, yaitu bentuk sikap dan perilaku yang mau disusahi dan saling membantu. Keempat, saling mentolerir atau al-tasamuh. Dari sini akan terciptanya hubungan simbiosis mutualisme antara lapisan masyarakat. Dakwah pun mengakui adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat sebagaimana dalam Islam. Yang dilarang adalah berpecah belah, bukan perbedaan. Aspek kemanusiaan seperti realitas sosial, perbedaan sudut pandang, dan menjadikan kehidupan di dunia lebih baik. Cara beragama sering melibatkan dan memfokuskan pada bentuk akan merupakan substansi. Pandangan yang picik hanya akan menutup kebenaran sejati yang bisa datang dari mana saja, sebagaimana hadis Nabi, al-hikmatu dallatul mu'minin, faman wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Yang artinya, hikmah atau kebenaran adalah barang yang langka bagi orang beriman. Siapa yang menemukannya, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah juga berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmatil wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiyal ahsan. Yang artinya, dan serukanlah kepada jalan Tuhanmu dan dengan kebijaksanaan dan pencerahan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dari ayat di atas, para ulama memahami bahwa Islam didakwahkan dengan jalan ketuhanan dan spiritual, serta tidak mengandung kebencian, gusar, dan kasar. Mengajak seseorang untuk beragama harus didasarkan atas dasar prinsip kebijakan dan hikmah. Dakwah tidak dilakukan dengan jalan-jalan kekerasan. Justru dakwah seyogyanya dilakukan dengan cara damai dan penuh kebahagiaan, bukan dengan ucapan kasar dan kata-kata kasar. Kita bisa belajar dari sikap Nabi ketika berhadapan dengan orang agama non-muslim. Saat itu Nabi sedang mengajarkan kepada para sahabat, di mana ada beberapa orang yang sedang mengangkat jenazah dan hendak menguburkan seorang Yahudi. Lantas Nabi pun berhenti dan berdiri. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu berdiri? Bukankah dia seorang Yahudi?" Nabi menjawab, "Alaisat nafsan, bukankah ia manusia juga?" Dari kisah tersebut kita bisa memahami bahwa jalan agama yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW berangkat dari paham kemanusiaan dan memanusiakan manusia, tidak menyalahkan kelompok lain. Jika Nabi Muhammad saja berlaku demikian, lantas kita masih mengaku lebih Islam daripada Nabi Muhammad? Baiklah, cukup sekian pemaparan materi untuk ujian akhir semester Tafsir BK.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.